Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini Tanyun benar-benar marah. Tanyun memutuskan jika dia tidak bisa membuka toko, maka dia akan berlatih di pagoda mulai sekarang. Ketujuh, istrinya juga sudah diberikan pil hukum tingkat tinggi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun membuka gua bawah tanah dengan pedangnya. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda abadi suci tingkat tinggi. Setelah masuk, Tanyun meminta Cusia, Xiaoyu, dan Asyang untuk berlatih dengan tenang. Jangan khawatir tentang pavilion Sisu Zentian. Setelah mengatur segalanya, Tanyun memasuki pagoda lantai 66. Tanyun duduk bersila ketika dia mulai berlatih. Dia juga membuat pil hukum tingkat tinggi dan 30.000 jimat abadi. Tanyun akan berlatih selama 1 tahun atau lebih dari 3.600 tahun jika di dalam pagoda. Setahun kemudian, Tanyun akan memberikan pil hukum tingkat tinggi kepada Jenderal Xuan Yuan. Karena dia telah berjanji untuk memberikan pil 1 tahun kemudian, Tanyun secara alami akan melakukan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, pavilion Sisu Zentian berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Kehidupan dan kematian bos Tan dan penjaga toko Chu yang tidak diketahui menyebabkan sensasi di seluruh kota bagian luar. Sang Xian sangat marah sehingga dia segera berangkat ke istana penguasa kota di pusat kota. Dia bersiap untuk memberitahu kakak laki-lakinya Sang Sihong tentang hal ini. Dia juga bertanya kepada orang-orang siapa yang melakukan hal ini. Kali ini, penghancuran pavilion Sisu Zentian tidak diragukan lagi, merupakan penghinaan bagi kantor pusat toko. Sementara Sang Xian pergi ke mansion penguasa kota, puluhan ribu pemilik toko dan bahkan semua orang diam-diam berdoa agar Tanyun baik-baik saja. Pertama-tama, semua orang berpikir bahwa Tanyun adalah orang yang baik. Kedua, jika Tanyun tertangkap secara tidak sengaja, kemana mereka akan mendapatkan pil hukum tingkat tinggi? Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Seluruh kota bagian luar telah mengetahui bahwa hidup dan mati Tanyun tidak pasti. Lebih dari 90 orang terbakar amarah ketika mereka berpikir bahwa Tanyun tidak akan kembali lagi. Mereka terlalu bersemangat untuk mendapatkan pil hukum tingkat tinggi. Jutaan orang bukanlah orang bodoh. Menurut mereka, itu bukan ulah asosiasi alkemis, tetapi ini terkait dengan camp militer tempat Duan Tiande berada. Selain itu, mengenai Xiaohu Mansion, menurut mereka, kepala keluarga Xiaohu dan tuan muda tertuanya tidak memiliki jabatan tinggi di kemiliteran. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam pada Tanyun, mereka tidak akan berani. 3 hari lagi telah berlalu, tetapi Tanyun masih belum kembali. Pada saat ini, Sang Xian telah tiba di istana penguasa kota. Ketika Sang Sihong mendengar bahwa keberadaan Tanyun tidak diketahui, wajahnya membiru karena marah. Aku akan pergi sendiri ke pavilion Sila. Aku ingin memastikan apakah itu ulah Miao Xilin atau bawahannya. Aku sangat kesal jika terjadi sesuatu pada Nak Tanyun, maka Jenderal Xuan Yuan tidak akan mendapatkan pil hukum tingkat tinggi. Setelah itu, Sang Sihong tiba di pavilion Sila. Setelah menceritakan apa yang terjadi, kepala pavilion Sila segera mengirim 1.000 orang untuk melakukan penyelidikan. Fokus penyelidikan adalah pada Miao Xilin dan para prajurit bawahan Jenderal Sima. Hanya saja, penyelidikan ini cukup rumit dan akan memakan waktu. Saat matahari terbenam, pihak pavilion Sila telah menyelidiki Miao Xilin. Di asosiasi alkemis, Miao Jingcheng dengan perut besar akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata kepada Miao Xilin, "Ayah, apakah menurutmu Tanyun sudah mati?" Miao Xilin berkata sambil tersenyum. Jenderal Sima, dia menyapaku secara khusus dan berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menghabisi Tanyun. Karena Jenderal Sima terlibat dalam masalah ini, Tanyun secara alami tidak memiliki peluang untuk selamat. Jadi kamu dapat yakin bahwa Tanyun mungkin sudah mati. Setelah Miao Xilin selesai berbicara, dia mencibir. Meskipun kota Xuan Yuan berada di bawah kendali penguasa kota, tetapi keluarga Sima sangat kuat. Sepertiga dari kota abadi Xuan Yuan didirikan oleh keluarga Sima. Orang-orang pavilion Sila tidak akan menemukan titik terang. Mansion penguasa kota juga tidak akan memilih berselisih dengan keluarga Sima hanya masalah ini. Miao Jingcheng berkata,
Kata-kata ayah masuk akal. Miao Jingcheng mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Miao Silin. 1.600 jenis ramuan yang dikumpulkan oleh si Su Zentian. Sebelumnya semuanya dicatat di slip batu giok ini. Tanyun membuat pil hukum tingkat tinggi dari 1.600 jenis ramuan ini. Setelah mendengarkan, Miao Silin menerima slip batu giok dengan puas. Segera dia memanipulasi kesadaran abadinya ke dalam slip batu giok. Setelah membaca 1.600 jenis ramuan, Miao Silin mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah semua ramuan ini menjadi pil hukum tingkat tinggi? Bagaimana ini mungkin?" Miao Silin memandang Miao Jingcheng dan menginstruksikan, "Kembalilah ke kota bagian luar dan tanyakan apakah ada ramuan lain yang dikumpulkan oleh pavilion si Su Zentian." Miao Jingcheng berkata dengan pasti, "Ayah angkat, aku telah memverifikasi bahwa nama-nama ramuan yang dikumpulkan oleh pavilion si Su Zentian telah dicatat di slip batu giok ini." Miao Silin mengangkat alisnya dan berkata, "Mungkinkah Tanyun benar-benar membuat pil hukum tingkat tinggi dari 1.600 jenis ramuan ini? Sepertinya aku harus melakukan penelitian." Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak hidup dan mati Tanyun tidak diketahui. Di mansion penguasa kota, Liang Xiaoqing yang merupakan kepala pavilion sila sedang berbicara dengan Sang Sihong. Liang Xiaoqing berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada berita melalui penyelidikan bahwa Han Ge Yunhao yaitu Lucian telah menghilang. Waktu menghilangnya cukup konsisten dengan waktu ketika pavilion si Su Zentian dihancurkan. Aku menduga bahwa Lucian adalah orang yang menyerang, tapi sekarang penyelidikannya bermasalah." Mendengar ini, mata Sang Sihong berkedip. Apakah Jenderal Sima yang menghalanginya? Liang Xiaoqing berkata tanpa daya. Jenderal Sima berkata bahwa dia sedang mengirim Lucian untuk menyelidiki situasi musuh. Dia juga memarahiku. Kamu juga tahu bahwa status keluarga Sima di kota abadi Xuanyuan, kecuali jika pemilik kota maju, sulit bagi siapapun untuk terus menyelidikinya. Aku bahkan curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Sima. Mendengar ini, Sang Sihong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jenderal Xuanyuan belum kembali dari ekspedisi. Penguasa kota masih berkultivasi. Kecuali situasi militer mendesak, tidak ada yang boleh mengganggunya. Baiklah, kita sudahi pembahasan hari ini. Kita akan membahasnya ketika penguasa kota telah keluar atau ketika Jenderal Xuanyuan kembali. Setelah mendengarkan, Lian Xiaoqing mengangguk dan berkata, "Ya, itu satu-satunya cara." Waktu berlalu seperti anak panah. Sudah setengah tahun sejak hidup dan mati Tanyun tidak diketahui. Jutaan orang di kota bagian luar masih sangat prihatin tentang Tanyun. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, jika Tanyun tidak kembali begitu lama, dia seharusnya sudah mati. Waktu berlalu 5,5 bulan. Semua orang percaya bahwa Tanyun sudah mati. Hari ini, Jenderal Xuanyuan meraih kemenangan besar dan memimpin pasukannya kembali ke kota abadi Xuanyuan. Begitu Jenderal Xuanyuan kembali ke istana penguasa kota, Sang Sihong buru-buru menemuinya. "Shizong, mengapa kamu mencariku dengan terburu-buru?" kata Xuanyuan Haokong sambil tertawa. Jenderal Xuanyuan Haokong baru saja memenangkan pertempuran, jadi dia tampak dalam suasana hati yang baik, tetapi sebenarnya tidak, karena kali ini pasukan musuh terlihat lemah. Kali ini selain Jenderal Xuanyuan, ada juga 8 jenderal lainnya yang memenangkan pertempuran besar. Xuanyuan Haokong sedikit gelisah, apakah karena kekuatan musuh terlalu lemah atau ada rencana lain. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sang Sihong berkata dengan hormat, "Tuan, sesuatu terjadi pada Tanyun. Aku khawatir dia sudah mati." Xuanyuan Haokong mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu pria kecil yang aku izinkan masuk ke kota lebih dari setahun yang lalu?" Sang Sihong menghela nafas, kemudian menceritakan Tanyun membuka pavilion si Su Zentian, membuat pil hukum tingkat tinggi, dan menghabisi Duan Tiande, meskipun masih di ranah hukum abadi tingkat keempat. Xuanyuan Haokong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang belum pernah ada dalam 10.000 tahun telah meninggal. Jika dia mendengarkan kata-kataku dan datang ke camp militer kita, dia tidak akan mati. Sekarang kita tidak dapat melanjutkan penyelidikan karena Sima Yongsheng. Kamu harus tahu bahwa para bawahan Sima Yongsheng sangat pandai bertarung. Mereka adalah pasukan medali emas di kota abadi Xuanyuan. Selain itu, sepertiga dari kota abadi Xuanyuan milik keluarga Sima.
dalang di balik pembunuhan Tanyun akan diselidiki. Tetapi tidak sekarang. Aku selalu merasa bahwa ada penipu di dalam kota abadi ini. Jika ada perpecahan pada kota kita, maka kota ini akan hancur berantakan. Mendengarkan hal itu, Sang Sihong mengangguk lalu dia segera berkata dengan ekspresi enggan, "Tuan, ada sesuatu, tolong jangan marah. Sebenarnya, jika Tanyun tidak mati, kekuatan prajurit yang kamu pimpin akan melebihi jenderal besar lainnya." "Apakah maksudmu dengan ini?" tanya Xuan Yuan Haokong dengan rasa ingin tahu. Sang Sihong berkata, "Tanyun telah berjanji untuk memberi pasukanmu pil hukum tingkat tinggi secara gratis. Tanyun tidak hanya bisa membuat pil hukum tingkat tinggi, tetapi bahkan pil pemurian abadi tingkat tinggi bisa dia buat. Jika hal itu bisa terwujud, pasukan milik jenderal akan menjadi yang terkuat." Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Haokong tiba-tiba berdiri dari kursi. Tangannya mengepal erat dan penuh amarah. Xuan Yuan Haokong berkata dengan marah, "Ketika penguasa kota keluar dari pengasingan, aku pasti akan membiarkan penguasa kota memanggil dan menyelidiki kematian Tanyun secara menyeluruh sampai pembunuh dan dalang di balik layar ditemukan. Aku, Xuan Yuan Haokong, tidak akan pernah menyerah." Pada saat yang sama, di kota bagian luar, di sebuah gua di hutan, Tanyun telah menghabiskan lebih dari 3.500 tahun di dalam pagoda abadi suci. Dalam lebih dari 3.500 tahun, Tanyun telah menyempurnakan total 22,4 juta pil hukum tingkat tinggi, ditambah dengan 4,1 juta pil yang dibawa Cusia. Totalnya adalah 26,5 juta. Saat memurnikan begitu banyak pil, Tanyun juga membuat 30.000 keping jimat 9 petir pemecah surga tingkat tinggi, termasuk 10.000 sebelumnya. Total jadi 40.000 jimat. Tanyun membutuhkan 600 tahun untuk dipromosikan ke ranah hukum abadi tingkat ke-5. Butuh 700 tahun untuk naik ke peringkat ke-6. Butuh 800 tahun untuk naik ke tingkat ke-7. Butuh 1000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8. Setelah itu, Tanyun menghabiskan 400 tahun lagi untuk menempa tubuh tanah Hongmeng. Dengan lonjakan kekuatan Tanyun, ruang jantung Hongmeng miliknya yang berjarak 100 mil telah berkembang menjadi 1000 mil. Tanyun perlahan membuka matanya dan berkata, "Saat tubuhku menjadi lebih kuat dan mencapai ranah hukum abadi tingkat ke-8, sekarang aku bisa menghancurkan musuh di ranah pemurian abadi tingkat ke-9. Bahkan jika aku bertemu musuh di ranah pemurian abadi tingkat ke-10, aku sama sekali tidak takut. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke kota abadi Xuan Yuan dan memberikan pil kepada Laksamana Xuan Yuan." Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai memeriksa kekuatan para istrinya. Setelah memeriksa, Tanyun menemukan bahwa ranah Sensubing adalah yang tertinggi. Dia di ranah hukum abadi tingkat ke-10, kecuali Fang Ziqing di ranah hukum abadi tingkat ke-4. Tang Mengyi, Tang Xingning, Si Hong Xiao, dan Te Xianer, Gongsun Roxi, Sui Zian, dan bahkan semua orang sekarang di ranah hukum abadi tingkat 8. Kera iblis dan singa naga emas sudah berada di ranah monster abadi tingkat ke-7. Meski begitu, warisan kedua binatang itu telah sepenuhnya dibuka. Tanyun tahu bahwa mereka dapat menghabisi monster abadi tahap pertumbuhan tingkat ke-8. Moer sekarang berada di tahap ke-7 periode pertumbuhan. 8 raja monster lainnya sekarang berada di tingkat ke-5 dan ke-6 tahap pertumbuhan. Ketika Tanyun mengamati, Sensubing yang berada di lantai 65 memperhatikan bahwa Tanyun sedang mengintip. Lalu dia bertanya kepada Tanyun tentang pavilion Sisu Zentian. Tanyun kemudian memberitahu Sensubing tentang penghancuran toko, tetapi dia meminta Sensubing berlatih dengan tenang. Sisanya akan ditangani sendiri. Setelah itu, Tanyun terbang keluar dari kegelapan dan muncul di hutan. Wajahnya yang tampan menua dengan cepat, berubah menjadi penampilan orang berusia 80 tahunan. Setelah menyamar sebagai lelaki tua, senyum suram muncul di wajahnya yang keriput. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Masih ada setengah bulan sebelum aku memberikan pil kepada Laksamana Xuan Yuan. Setengah bulan sudah cukup untuk balas dendamku. Miao Jingcheng, aku sudah membiarkanmu hidup cukup lama. Kematianmu akan datang. Adapun Jenderal Sima, aku Tanyun memang masih jauh darimu.
Tapi aku akan memberitahumu bahwa hal yang paling menakutkan di dunia adalah musuh yang bersembunyi di sudut. Aku sekarang bukan lawanmu, tapi itu cukup untuk menghadapi bawahanmu Ge Yunhao. Ge Yunhao dan Miao Jingcheng, aku akan menghabisi kalian dalam waktu setengah bulan. Setelah memperhatikan, Tan Yun naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju kota bagian luar. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, dia bisa terbang secepat orang di ranah pemurian abadi tingkat ke-9 tanpa menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun terbang selama 5 jam. Ketika malam tiba, Tan Yun mendarat di luar pavilion Shisu Zentian. Yang membuatnya sedikit tersentuh adalah bahwa pavilion yang telah dihancurkan sekarang dibangun kembali dengan lebih megah. Ada tulisan Pavilion Shisu Zentian dan nama Laksamana Xuan Yuan Haokong. Kata-kata itu menandakan bahwa itu dibuat oleh Laksamana Xuan Yuan Haokong sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa Xuan Yuan Haokong menyukai Tan Yun. Ah, apa yang kamu lihat? Bos Tan sudah mati. Pada saat ini suara orang setengah baya datang dari telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat seseorang. "Apakah Bos Tan mengenalmu?" tanya Tan Yun. Orang itu berkata, "Aku tidak tahu." "Lalu mengapa kamu menyebut Bos Tan?" Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah orang itu menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan buruk. "Apa maksudmu? Ketika Bos Tan masih hidup, dia membuat pil hukum tingkat tinggi untuk menguntungkan kota bagian luar. Hampir semua penduduk di sini merasa tidak nyaman karena kematian Bos Tan. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu." Setelah itu, orang itu berbalik dan pergi. Melihat orang itu pergi dengan marah, Tan Yun merasa hangat di hatinya. "Jangan khawatir, aku masih akan menguntungkan kalian semua di masa depan." Setelah Tan Yun diam-diam berkata, dia berkeliling. Sesaat kemudian Tan Yun mengungkapkan niat membunuh di matanya. Dia menemukan bahwa Subao Xiange dibuka lagi. Mungkinkah Miao Jingcheng mengira aku sudah mati? Jadi dia kembali ke kota bagian luar untuk membuka toko. Tan Yun terbang ke tanah dengan ragu dan berjalan ke pavilion Subao Xiange. "Senior, apa yang kamu butuhkan?" Seorang pria tersenyum dan mengepalkan tangannya pada Tan Yun dan berkata lagi, "Bos kami Miao baru saja kembali 3 hari yang lalu. Kami akan memberikan diskon 20% untuk semuanya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini adalah hari terakhir." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Diskon 20% tidak buruk. Oh, ngomong-ngomong, siapa penjaga tokomu?" "Dia Sang Hongbi," kata pria itu tampak memuja. "Apakah penjaga toko ada di sini?" Orang tua ini memiliki bisnis besar untuk dibicarakan dengannya. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di mata Tan Yun. Pria itu berkata, "Dia ada di sini. Senior, silakan ikut denganku." Tan Yun tersenyum dan mengikuti pria itu ke pintu kamar di lantai 9. "Manajer Sang, seseorang mencarimu untuk mendiskusikan bisnis besar." Pintu terbuka. Sang Hongbi mengepalkan tangannya ke arah Tan Yun dan berkata, "Tamu yang terhormat, silakan masuk." Tan Yun mengangguk dan melangkah masuk. "Cepat dan sajikan teh untuk tamu terhormat," kata Sang Hongbi. "Tidak perlu menyajikan teh." Setelah Tan Yun berkata, dia membalik tangan kanannya dan batu abadi tingkat menengah muncul dari udara tipis dari tangannya. Tan Yun berkata ke arah pria itu, "Ambillah ini untukmu." Ketika pria itu senang, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya yang membuat pria itu tercengang. Kemudian suara Tan Yun terdengar di benak pria itu, "Kamu berbaliklah dan pergi." Pria itu mengambil batu abadi dan berbalik untuk pergi. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ketika pintu ditutup, penghalang kedap suara diatur. "Tamu terhormat, aku tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan penjaga toko ini. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memasang penghalang kedap suara, tidak akan ada orang yang menguping." Tan Yun berbalik perlahan dan mencibir, "Sang Hongbi, aku tidak ingin disadap. Aku tidak ingin kamu berteriak dan didengar." Tan Yun melangkah maju, menghancurkan kaki kanan Sang Hongbi dengan satu kaki, kemudian menendang lutut kanannya. Sang Hongbi berkata, "Kita tidak punya keluhan, mengapa kamu ingin menyakitiku?" Sang Hongbi jatuh ke lantai. Sosok Tan Yun melintas, dia menginjak dada Sang Hongbi dan berkata dengan ringan, "Lihatlah siapa aku." Dengan mengatakan itu, kerutan di wajah Tan Yun menghilang, memperlihatkan wajah aslinya yang tampan. Sang Hongbi berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. "Tan Yun, ternyata kamu tidak mati." Dengan panik Sang Hongbi memohon,
Tolong jangan habisi aku. Aku tahu aku salah. Tanyun berhenti sejenak, menatap Sang Hongbi dengan setengah tersenyum. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Sang Hongbi dan bertanya, "Di mana Miao Jingcheng?" "Di Miao Mansion," kata Sang Hongbi dengan ekspresi membosankan. "Miao Mansion dihancurkan oleh Cuxia sebelumnya. Apakah sudah dibangun kembali?" kata Tanyun dengan santai. Ya, setelah Sang Hongbi selesai berbicara, Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya dan menginjak dada Sang Hongbi. Setelah setengah jam, Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan menyapu Miao Mansion dengan kecepatan tinggi. Dia muncul di luar pavilion dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Tanyun mendengar bahwa Miao Jingcheng menyenandungkan lagu kecil. Dengan ledakan, Tanyun menobrak pintu dan muncul di depan ruang di lantai 2. Mendengar suara pintu yang rusak, Miao Jingcheng yang berperut buncit terkejut. Tanyun tiba-tiba mendorong pintu dan melangkah masuk. "Tanyun, kau tidak mati." Miao Jingcheng sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia melompat dari kursi dan ingin menerobos jendela untuk melarikan diri. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Tubuhnya terangkat ke udara. Tangan kanannya meraih pergelangan kaki kanan Miao Jingcheng. Tanyun berkata dengan senyum muram, "Kamu pasti tidak menyangka jika aku masih hidup. Izinkan aku memberitahumu, ada lebih banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Katakan padaku, kekuatan macam apa ayah angkatmu itu?" Miao Jingcheng menggigil dan berkata, "Ayah angkatku di ranah kaisar manusia tingkat ke-6. Apakah ayah angkatmu pernah berpikir untuk menghabisiku?" tanya Tanyun. "Tidak," kata Miao Jingcheng sedikit cerdik. "Bicaralah." Suara Tanyun rendah dan dia menggunakan mata Dewa Hongmengnya.